hingga di batang lakul. Bu Marzuko ngomong anak duduk di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witetung Tien, salam kebajikan. Hadir Kak Tanino, Bacura bin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat hadir ataupun tinggal beberapa saat di aula ini setelah kita bersama-sama mengikuti arahan dan pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini yang langsung dipimpin oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Saiful dan didampingi dari Pus Bintik Kokpuju. Walaupun beliau belum bersama kita di hari ini, tapi sudah ada yang mewakili yang tadi sekaligus mendampingi Pak Wamen. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadir di tengah-tengah kita tidak asing lagi dan mohon maaf, ini bukan KKN. Yang di tengah adalah beliau Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat, yang lagi megang adalah Sekretaris Umumnya, dan yang sebelah sana itu adalah Bendahara Umum FKUB. Ini secara kebetulan saja karena posisi dan kedudukan beliau adalah memang ada di Forum Perubahan Umat Beragama di Kalimantan Barat. Dan tadi saya dibisikin oleh Ibu Umi Marzuko, karena beliau harus mendampingi Pak Wamen di Kelenteng untuk menyerahkan bantuan dan minta bantu kepada kita bersama-sama duduk depan untuk memandu kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak bisa saya satu persatu, pokoknya Bapak Ibu semuanya lah, karena kita sudah saling kenal mengenal. Kita langsung pada materi kita pada kesempatan pagi hari ini, memanfaatkan waktu yang ada, karena seyogianya mungkin acara kita mungkin nanti pada hari ini sampai lepas zuhur, tapi kalau bisa sebelum zuhur sudah selesai ya Bapak ya. Nah, karena tetap nanti hukum adat tetap berlaku. Bapak sekalian yang bahagia, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, bahwa ke depan bahwa Kementerian Agama ada di unit terkecil yaitu KUA ke depan akan bisa digunakan untuk seluruh umat beragama bagi umat beragama yang tidak atau belum memiliki rumah ibadah. Yang kedua, yang selama ini memang kantor urusan agama, kalau dulu pada waktu beberapa minggu yang lalu itu kami masih ada di URAIS, urusan agama Islam, yang mengurusi tentang KUA, penghulu dan lain sebagainya. Memang itu digunakan hanya untuk bagi yang muslim saja melaksanakan pernikahan. Tapi pandangan Pak Menteri sangat luar biasa, ke depan tidak hanya muslim saja yang bisa menikah di situ, tetapi karena moderasi beragama nanti akan berlaku untuk semuanya, di situ juga akan digunakan untuk umat yang lain untuk melaksanakan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, ini mungkin imbas daripada moderasi beragama untuk semuanya bisa dilaksanakan di gedung tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terutama ini tugas berat kepada para penyuluh ya lintas agama, yang ini bisa nanti ke depan ketika regulasinya itu sudah ada, nah itu bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, khususnya adalah para umat kita di masing-masing sektornya, untuk menyampaikan hal itu. Seperti Perpres 58 ya, tahun 2003 kemarin kita sudah ada terbit regulasi yang sangat luar biasa. Kita saja di FKUB 3 periode kita ada di FKUB ya, 2 tahun kita juga masih sekretaris FKUB, berharap bahwa regulasi untuk FKUB ada peningkatan. Sampai hari ini belum ada regulasi itu keluar. Akan tetapi moderasi beragama yang baru beberapa saat itu di launching oleh Menteri Agama, sekarang sudah ada Perpresnya nomor 58 tahun 2023. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada Prof. Ibrahim yang mungkin nanti pertama kali akan menyampaikan materi yang untuk kita semuanya, dialih dengan Pak Sudadi. Tidak perlu juga kami sampaikan beliau secara detail. Kita sudah tahu Prof. adalah salah satu guru besar di IAIN yang sampai sekarang ini termasuk profesor yang sangat muda, sangat muda sekali. Di usianya beliau yang relatif muda sudah sebagai profesor, dan dari pangkat sudah tidak ada lagi pangkat yang lebih tinggi yang saat ini profesor punya luar biasa. Pak Sudadi kita tahu selain beliau sebagai ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat, beliau adalah juga seorang pengacara yang sudah melakukan buana di mana-mana. Ketika ada masalah dan sebagainya, jangan kemana-mana, hubungi saja Pak Sudadi. Baik, kita silakan langsung saja Pak Prof. Kita memanfaatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sudah disampaikan dan dimohonkan kepada panitia. Kepada Prof. Ibrahim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga pada kita semuanya. Rahmat, nikmat, sehat yang karena sehat kita bisa hadir di ruangan ini, bertemu di ruangan ini untuk sebuah acara yang mudah-mudahan berkah dan bermanfaat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Kalimantan Barat, Sudadi. Yang saya hormati dari juga ada dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Kota Pontianak, Makin Kuburaya, para umat Konghucu semuanya yang berbahagia, yang saya muliakan, Bapak Ibu peserta dari unsur penyuluh Kementerian Agama, dari lintas agama, kemudian moderator, ada pengurus FKP provinsi, pengurus ketua FKP Kuburaya yang selalu hadir dengan penuh semangat dan energi dan memberi semangat untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini sesuai dengan permintaan dari panitia. Judulnya nilai-nilai moderasi beragama sebagai tema yang dimintakan ke saya. Kemudian saya coba sinergikan dengan tema di spanduk menebar kebaikan bagi sesama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya nggak perlu bicara dulu. Saya boleh izin berdiri selanjutnya ya. Saya nggak tahu ini kebiasaan baik atau kebiasaan tidak baik. Saya kemudian bicara berdiri. Moderasi beragama. Tadi sudah banyak saya kira yang dibicarakan oleh Pak Wakil Menteri dan banyak kesempatan kita sudah sering kali mendengar moderasi beragama. Karena itu tentu saya tidak akan menjelaskan aspek ini dengan panjang lebar, hanya sekilas saja. Bahwa moderasi beragama itu sebagai sebuah cara pandang yang kita sudah dengar, cara kita bersikap, kemudian cara kita beragama dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama artinya kehidupan yang kita tidak beragama dengan satu agama kita, tetapi di samping kita ada banyak orang lain yang punya agama yang berbeda dengan kita. Itu maknanya. Dengan cara menjawabkan esensi ajaran agama dan kepercayaan melindungi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan yang berlandaskan pada prinsip adil, beriman, kemudian dalam konteks berbangsa berbangsa, mentaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, lebih detail Bapak Ibu, silakan nanti dibuka. Ini saya ambil dari Perpres 58 tahun 2023 pasal 1 ayat 1 tentang moderasi beragama. Nah,
Jadi tujuannya tadi kita sudah dengarkan mengapa moderasi beragama penting, karena banyak hal yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi yang bisa membuat negara kita tidak seimbang tadi ya, karena paham-paham yang intoleran, paham-paham yang ekstrim bisa membuat negara kita tidak stabil, tidak seimbang, tidak aman. Maka perlu penyeimbang, dan penyeimbang itu adalah moderasi beragama. Cukup saya kira sekilas begitu saja untuk moderasi. Nah, yang paling penting justru kita melihat apa indikator bagi implementasi moderasi beragama. Apa yang menjadi ciri bahwa kita hari ini sudah mampu menerapkan prinsip hidup, cara pandang, cara bersikap, cara beragama yang moderasi itu. Nah, implementasinya juga ada 4, itu di panduan moderasi beragama, di Perpres moderasi beragama juga muncul, bahkan di KMA 18/2020 yang pertama kali diterbitkan oleh Kementerian Agama 4 indikator ini, bahwa indikator implementasi moderasi beragama dalam diri kita sudah mampu bersikap toleran atas segala perbedaan. Jika kita sudah mampu menerima, kita sudah mampu menghargai, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita, atau paling baik lagi kita sudah mampu untuk hidup bersama, bergandengan tangan, berdekatan, bertetangga dengan orang yang berbeda agama, maka kita sudah toleran. Nah, ini menunjukkan kita sudah moderasi. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki komitmen dengan kebangsaan kita. Apa bentuk komitmen kita? Kita setia dan patuh dengan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Kita setia dan patuh dengan Undang-Undang 45. Kita setia dan patuh untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun asal daerah kita, dan kita sudah mampu berkomitmen untuk bersama dalam keragaman, bersatu dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Maka ini menjadi tanda bahwa kita sudah moderasi. Kita sudah mampu bersikap moderat, ya. Yang ketiga, anti kekerasan sebagai tanda bahwa kita mampu bersikap moderasi ketika kita tidak lagi mengedepankan kekerasan dalam penyelesaian persoalan. Sebaliknya, semua persoalan yang mungkin terjadi karena interaksi sosial pasti ada masalah. Jangankan dengan banyak orang, dengan orang dekat kita, suami istri, kita ada persoalan. Jangankan dengan orang lain, dalam diri sendiri kita seringkali ada persoalan, gejolak jiwa kita seringkali terjadi. Nah, pasti ada persoalan. Nah, orang yang modern adalah orang yang mampu menyelesaikan persoalan itu dengan tenang, dengan aman, dengan damai, dengan dialog dan seterusnya. Jadi tidak dengan kekerasan, tidak dengan anarkis dan seterusnya. Kalau ini sudah ada pada kita, maka indikator kita sudah mulai mampu mengedepankan sikap moderat. Yang keempat adalah akomodatif dengan nilai-nilai tradisi lokal. Jadi, apakah kita sudah mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan konteksnya? Jadi, nilai-nilai tradisi lokal ini adalah kontekstual. Agama itu secara substansi itu tidak boleh berbeda. Agama, ya, nilai agama. Tetapi di mana agama itu dijalankan, di mana agama itu kita praktekkan, maka di situ nanti bersentuhan dengan nilai-nilai lokal. Jadi agama itu bukan sesuatu yang turun seperti air hujan, turun dari langit tanpa berdialog, bersinergi dengan nilai-nilai lokal. Agama selalu bersentuhan dengan nilai-nilai lokal di mana agama itu berada. Nah, ini harus mampu kita pahami, kita akomodasi dalam kehidupan beragama kita. Agama, apapun agama, 6 agama yang ada di Indonesia tidak bisa kita bandingkan dengan 6 agama yang ada di luar Indonesia sana, apalagi di Timur Tengah, di Eropa dan seterusnya. Akan sangat mungkin dalam prakteknya, dalam pengamalannya itu ada perbedaan-perbedaan dari sisi tradisi lokal. Nah, ini harus mampu mengakomodir itu. Itu 4 indikator, ya. Kemudian nilai-nilai moderasi beragama apa yang harus kita bangun dari 4 indikator itu? Satu, dalam konteks keragaman, kita harus mampu menerima, menghormati, dan menghargai serta hidup berdampingan dalam keragaman. Nah, tadi ya, jadi Indonesia itu punya 6 agama dari sisi agama, punya suku, ratusan suku, punya bahasa banyak. Nah, dalam konteks keragaman, bahwa kita beragam, kita berbeda, tapi yang itu bukan diminta oleh kita, tapi diberikan oleh Tuhan sebagai berbeda, maka kita harus mampu menerima nilai-nilai ini. Bukan hanya menerima, tapi kita juga mampu menghormati. Bukan hanya menghormati, tapi juga mampu
bukan hanya menghargai, tapi mau berdampingan dengan orang yang berbeda dalam keragaman. Nah, ini nilai-nilai yang harus kita bangun, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai yang pertama. Yang kedua, dalam konteks beragama, agama adalah sumber inspirasi berbagi kebaikan. Karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, betul ya? Semua agama mengajarkan kebaikan. Karena itu agama sesungguhnya adalah sumber inspirasi berbagi kebaikan. Tidak menutup diri dengan kebenaran yang diyakini dengan agama dan kebenaran yang diyakini oleh yang lain. Jadi kita tidak boleh menutup diri dengan kebenaran yang kita yakini dengan kebenaran yang orang lain yakini. Ini bagian dari nilai dalam prinsip keagamaan. Agama sebagai sumber inspirasi. Yang ketiga, dalam konteks bernegara, kita mesti betul-betul berkomitmen dalam diri untuk menjaga dan mematuhi konsensus bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi disebutkan oleh Pak Wamen, bahwa satu-satunya yang mampu mengikat kita dalam keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara agama A, negara agama B. Kemudian Pancasila dengan 5 nilai sila itu adalah nilai-nilai luhur dari semua agama. Saya berani berdiskusi dengan Bapak Ibu. Apakah ada dari agama kita yang bertentangan dengan salah satu nilai Pancasila? Tidak ada. Tidak ada. Pak Ketua FKB Kuburaya selalu memberikan kita inspirasi tentang hal ini. Pancasila memang bukan agama, ya. Pancasila bukan agama, tidak ada dalam agama Pancasila. Tetapi nilai dari Pancasila itu semuanya adalah bernilai agama. Karena itu Pancasila adalah implementasi dari agama-agama kita di Indonesia. Inilah yang melekat semua agama kita, Pancasila. Bapak Iman dan kita kembalikan sebagai praktek hidup kita berbangsa. Ini nilai-nilai moderasi yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita dan umat kita semuanya. Dalam konteks sosial, kita harus senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian. Tidak menjadikan tindak kekerasan sebagai solusi penyelesaian atas semua persoalan. Karena interaksi sosial pasti ada masalah, tidak ada yang tidak ada masalah tadi ya, sering ada masalah. Tetapi jangan sekali-kali masalah itu harus diselesaikan dengan anarkis, dengan kekerasan dan seterusnya. Harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan seterusnya, cara-cara yang melanggengkan kerukunan dan kedamaian kita bersama. Dalam konteks sosial keagamaan, kita mampu menempatkan agama dan budaya dalam fungsi dan kedudukan yang akomodatif tadi. Ada doktrin agama, ada tradisi dan ada keagamaan. Doktrin agama. Saya ingin ambil contoh Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk saya jelaskan, saya kira ya. Kita baru saja dibuat berdebar oleh sebuah kasus yang baru saja terjadi di sana, ya. Sebuah kasus yang baru terjadi di sana. Hanya soal pakaian, ya, pakaian. Saya kira kita sudah tahu semua itu. Ini kesempatan saya untuk menjelaskan Bapak Ibu dalam konteks moderasi ini, bahwa agama Islam mengajarkan untuk kita dalam beribadah itu harus menutup aurat. Itu doktrin. Ayat Al-Quran banyak, ya, hadis banyak. Harus menutup aurat. Auratnya silakan nanti aurat laki-laki ada, aurat perempuan ada. Tetapi bagaimana cara menutup aurat? Dengan apa menutup aurat? Ini berbeda-beda. Dulu orang belum ada pakaian, hanya ada pelumas kurma ya pelumas kurma. Ada kulit kayu ya kulit kayu, ada daun ya daun menutup aurat. Nah, itu yang doktrin agama. Ini ya, doktrin agama yang tidak boleh beda. Siapapun itu tidak boleh beda. Tetapi bagaimana cara menutupnya? Ini yang menjadi beda. Misalnya, saya ambil contoh dalam konteks Islam. Syarat menjadi imam sholat itu harus menutupi aurat, salah satu syarat. Apakah cukup dengan menutup aurat? Misalnya kalau imamnya ustaz sekali, imamnya laki-laki ya, aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusat. Sudah sah ya kalau menutup aurat pakaian dari pusat sampai ke lutut.
Sekarang Pak Muskari mimpin sholat hanya dengan menutup aurat tuh, ada yang mau cari makmum nggak? Nggak mau, cewek-cewek. Nggak mau. Jadi khatib itu juga syaratnya menutup aurat. Jangankan yang dari lutut ke sini, naik khatib itu pakai celana jin, itu banyak yang ada kasus khatib itu diturunkan oleh jamaah hanya karena naik ke mimbar pakai celana jin. Padahal jin itu panjang, menutup aurat. Oke? Itu ditolak. Tidak ada yang mau jadi makmum, tidak ada yang. Kenapa? Dia bukan doktrin agama, tetapi ada tradisi keagamaan. Nah, dalam konteks moderasi Bapak Ibu, dua hal ini yang harus kita pahami. Satu, bahwa ada doktrin keagamaan yang kita tidak boleh beda, yang tidak boleh dilanggar. Tadi soal aurat harus ditutupi. Ya, kalau ada yang tidak menutup aurat maka dia menyalahi agama. Tapi jika cara menutupnya tidak ada persoalan. Tetapi di sisi lain yang harus dipahami, cara menutup ini bagian dari tradisi dan adat. Tradisi dan adat yang juga harus dipahami, tapi dia bukan doktrin. Tradisi dan adat tadi, sehingga kita mau berimam dengan imam yang pakaiannya bagus, bukan hanya tutup aurat dari sini ke sini. Kita menolak khatib yang naik ke mimbar hanya karena dia pakai jin. Kenapa? Karena ada. Jadi dalam konteks moderasi Bapak Ibu, dua hal ini harus dipahami secara baik. Dalam konteks agama yang lain silakan ada contoh bahwa ada doktrin agama yang kita jalani, tetapi ada tradisi-tradisi keagamaan yang juga harus kita pahami dan harus kita hormati sebagai etika sosial. Dua-duanya tidak boleh dihilangkan. Dua-duanya tidak boleh dinafikan. Saya kira sampai itu penjelasan saya. Silakan Bapak Ibu pahami dari persoalan yang kemarin itu, ya, dari persoalan yang kemarin itu, dari sudut manapun, dua-duanya itu harus kita pahami. Ada doktrin agama, ada tradisi, ada sosial yang juga harus dipahami, dihormati dan dihargai dalam konteks akomodasi. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Menebar kebaikan dan cinta kasih kepada sesama. Ini karena umat Konghucu, saya spesial ambil materi ini. Saya jadi Pak Sukadi kalau perlu dibuktikan, karena saya mengutip dari tulisan Santos Solin di website website Kementerian Agama yang mengutip dari kitab Menzi bab 4 ayat 7. Ini linknya, nanti kalau konfirmasi, kalau saya salah ya silakan dikonfirmasi. Tentang menebar kebaikan dan cinta kasih kepada sesama sebagai bagian dari moderasi. Rasa hati berbelas kasih sama dengan benih cinta kasih dalam Konghucu ya. Rasa hati kita ingin berbelas kasih, selalu berbelas kasih itu sama dengan makna benih cinta kasih kita. Kemudian rasa hati malu dan tidak suka dengan sesuatu itu sama dengan benih kesadaran untuk menjunjung kebenaran. Rasa hormat dan mengindahkan itu sama dengan benih kesusilaan. Kemudian rasa hati membenarkan dan menyalahkan sesuatu itu sama dengan benih-benih kebijaksanaan. Nah, dalam ayat Konghucu katanya begitu ya. Nah, catatan bahwa semua ini ada cinta kasih dengan istilah keren atau letak barangkali tulisannya yang harus beda dengan beda tulisan dan tulisan bisa beda ya. Keren, kemudian kebenaran I, kesusilaan I, serta kebijaksanaan dan pengetahuan Z. Ini mesti selalu tertanam dalam setiap diri kita. Nah, jadi ini yang bisa menurut kita kalau ini tertanam dalam diri kita, tidak perlu orang lain sebenarnya untuk mengawal nilai-nilai ini. Oke, ini filosofi salam Konghucu. Saya maaf kalau lisan saya salah ya. Tadi tulisan saya sudah tanya ke Bapak. Tadi lisan dengar ya. Wide Tong Tian. Lisan saya bukan salah. Karena saya bukan Konghucu ya. Dalam pada tapi tulisan itu. Nah ini menjadi makna kebaikan dalam prinsip keimanan dalam ajaran Konghucu. Jadi kalau menebar kebaikan dan cinta kasih maka punya syarat nilai dalam Konghucu dan sebagaimana dalam salam Konghucu. Nah, bagian terakhir berbagi kebaikan dalam konteks nilai moderasi beragama, maka kita harus menempatkan agama sebagai sesuatu yang mengajarkan kita tentang nilai kebaikan. Kalau kita beragama
berarti kita harus menebarkan nilai-nilai kebajikan kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian agama memerintahkan kita untuk menebarkan kebaikan pada siapapun. Tidak ada agama yang memilih kasih dengan orang lain. Saya sering contoh begini misalnya. Adakah agama yang membenarkan kita ketika di jalan kita lihat orang jatuh kecelakaan, kemudian kita tanya dulu kamu agama apa, kalau sama baru kita bantu. Tidak ada agama yang mengajarkan. Tetapi semua agama mengajarkan pada siapapun orang yang kesulitan yang jatuh di jalan, kita wajib membantunya. Tidak bertanya soal apa agama. Itu agama memerintahkan kita untuk berbagi kebaikan pada siapapun. Kemudian moderasi beragama sama dengan menghargai dan menghormati kebaikan pada semua orang dan pada semua agama. Moderasi beragama sama dengan kesediaan kita untuk berbagi kebaikan pada semua orang apapun agamanya. Nah, inilah Bapak Ibu kebaikan dalam konteks moderasi beragama yang perlu kita pahami, perlu kita sebarluaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan seluruh umat kita. Sekiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bisa kita budaya Wilayah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita kasih aplaus untuk narasumber dari pertama. Iya, tadi kalau ada disebut dalam kitab kongsi ya, Mengzi, iya, bagian daripada kitab kongsi kata Pak Sukadi itu. Nah, kalau begini, bagaimana kalau saling cinta mencintai itu apa namanya? Nanti Pak Sukadi yang jawabnya kan begitu. Baik, bukan itu intinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Prof tentang nilai-nilai koordinasi beragama dan beberapa hal yang beliau sampaikan, dan terutama ini kita sekaligus menjabarkan dari pasal 1 Perpres 58 tahun 2023 yang diundangkan di 25 September 2023 yang lalu. Oleh karenanya, nah itu nanti menjadi pedoman kita sama-sama untuk kita turun ke lapangan. Itu loh regulasinya yang sudah diberikan untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya Pak Sudadi, sarjana hukum, menyampaikan materinya. Boleh Pak, mau duduk di situ juga boleh, seperti Pak mau jalan-jalan juga boleh, gitu. Ya, silakan. Terima kasih. Akhirnya harus sendiri Pak ya. Saya pura-pura Pak. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita di sini. Ya, cerita saja. Jadi sebetulnya materi yang diminta saya untuk menyampaikan itu namanya transformasi pelayanan umat menuju. Kalau transformasi, karena di sini tidak hanya saja dari sini banyak, saya ada sedikit berubah. Jadi karena saya tidak tadi prestisnya lupa, jadi saya secara umum saja, tapi intinya menyebut tentang transformasi. Transformasi itu adalah perubahan pola berpikir kita, cara berpikir kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, seperti contohnya, jadi supaya tidak ketinggalan tadi sudah ada perubahan yang tadinya KUA, kantor urusan agama. Jadi selama ini kita berpikirnya kan pasti ini untuk orang muslim. Jadi kalau di masyarakat itu pasti KUA-nya untuk muslim. Nah, sehingga sudah terjadi perubahan pola pikir, ya, penerapannya oleh pemerintah. Ya. Bahwa pengertian agama ini tidak hanya agama tertentu, tidak hanya muslim, tetapi untuk semua agama. Jadi kita mesti terima kasih kepada pemerintah atas perubahan, atas
reformasi atau cara berpikir yang ke arah yang lebih baik. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam beragama. Makanya di sini dikatakan ada kelompok konsentrasi beragama. Jadi tugas kita, tugas semua, baik kami sebagai ketua matakin, penyuluh dan guru agama itu harus memberikan pemahaman, pengertian tentang inti ajaran agama Konghucu bagi yang beragama Konghucu itu kepada umatnya agar tidak salah dalam menafsirkan, menginterpretasikan agama itu, sehingga nanti dalam penerapannya itu akan terjadi kekeliruan. Jadi kita seperti contoh, umpamanya Nabi Konghucu mengatakan apabila kita menemukan orang bijak, orang baik, berusahalah menyamainya atau berusahalah mengikutinya. Apabila menemukan orang yang tidak bijak atau yang tidak baik, periksalah dirimu sendiri. Jadi kalau kita melihat ada orang baik, senang berbuat amal, ramah, berbaik kepada semua orang, kita diwajibkan untuk mengikuti, untuk menjadikan contoh perbuatan yang baik. Tapi apabila kita menemukan orang yang tidak bijak, jangan kita langsung salahkan, tapi kita mesti periksa diri kita sendiri. Apakah saya sama seperti dia? Jika ternyata sama-sama lahir, orang lain yang sama lahir. Jadi umpama juga bohongnya juga. Jadi kita mesti jadikan tolak ukur, jadi alat ukur kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi bukan memperbaiki orang lain, karena bagaimanapun untuk memperbaiki diri itu orangnya tidak bisa orang lain. Jadi kita yang harus memperbaiki kita. Jadi kita ketika menemukan orang yang tidak kita periksa kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ini dalam ajaran guru. Tapi di dalam mengikuti jejak orang-orang bijak, orang-orang baik dalam berpikir, dalam ajaran Konghucu itu dimaksudkan itu tidak hanya umat Konghucu saja, tapi juga di luar umat Konghucu. Karena di dalam ajaran Konghucu itu sangat universal. Dia tidak memandang apakah orang baik itu adalah Muslim, apakah orang bijak itu orang Katolik, apakah Kristen, Hindu, Buddha. Itu tidak jadi masalah. Saya kasih contoh. Kalau kita pergi ke Semarang, itu ada namanya Masjid Laksamana Cengho. Ada enggak? Kelenteng Laksamana Cengho. Kok bisa? Gila. Laksamana Cengho itu memang dari Tiongkok. Dia adalah leluhurnya orang Tionghoa. Tetapi beliau adalah Muslim. Kenapa umat Konghucu itu menghormatinya? Karena beliau adalah dia orang baik, orang bijak. Dan sebagai umat Konghucu itu adalah merupakan kewajiban untuk mengikuti jejak, menghormati beliau. Maka orang-orang Tionghoa pada umumnya dan umat Konghucu itu untuk menghormati leluhurnya itu selalu dibikinkan kuil, namanya kuil atau bikinkan kelenteng. Kenapa tujuannya itu? Supaya nanti saya bijak seperti Laksamana Cengho. Jadi yang kita ikuti bukan agamanya, tapi adalah kebijaksanaannya, kebaikannya. Jadi jangan salah paham. Kenapa di kelenteng ini kok banyak patung, ada patung si A, ada si B, ada kuantong, itu bukan, dia bukan Tuhan, tapi sebetulnya dia ada leluhur. Itu semua orang-orang baik.
kita jadikan dia itu sebagai panutan. Kita menghormati. Kalau Tuan Kok itu yang biasa kok, kalau pedangnya besar itu dalam ajaran komunis itu adalah simbol cok, lambang kesetiaan, lambang kebenaran. Akhirnya yang kami ambil itu bukannya dia jago berperangnya. Kalau dia perang itu pasti mengambil, lawan pasti putus kepalanya. Tapi bukan itu yang kami tuliskan, tapi sikap setia, patuh dan taat kepada negara, kepada pimpinan, itu yang kami jadikan contoh. Jadi kita kalau pangkong itu, kalau umpamanya, kalau orang lain yang mau memberikan apa pengaruh itu tidak bisa, kecuali pimpinannya. Kalau pimpinannya bilang jalan, dia jalan. Kalau dia bilang bulu. Kalau dia bilang jangan. Tapi kalau orang lain tidak jalan, tidak bisa. Karena dia sifat kesetiaannya, sifat kebenaran. Karena dia selalu berpegang pada kebenaran. Karena dalam ajaran musuh itu mengatakan, jika seorang pemimpin itu selalu mengutamakan keuntungan, nah, itu akan kacau. Tapi yang harus diutamakan adalah kebenaran. Jadi kalau kita berani, harus dasarnya adalah kebenaran. Keberanian tanpa keberanian itu nanti akan majono. Jadi kita harus benar. Jadi kalau memperjuangkan sesuatu, ya kita harus dasarnya harus benar. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi mungkin harapan kita ini kepada terutama pada penjuru Makomodu yang guru agama kedua itu yang sekolah minggu itu harus betul-betul diperhatikan ya di dalam memberikan pemahaman, penjelasan, jangan sampai terjadi persoalan yang seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa di sana ada terjadi kesalahpahaman yang membuat resah masyarakat. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kita harus menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ya. Jadi di sini sesuai dengan tema, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah tentang peran makabid dalam transformasi dalam pelayanan. Nanti kalau pelayanan umat itu mungkin itu sudah tugasnya nanti penjuru itu bagaimana memberikan penyuluhan yang baik tentang segala hak sipilnya kepada mereka itu. Nanti ini sekarang sudah ada perkembangan baru, yaitu tentang kedudukan atau fungsi daripada KUA. Jadi mungkin nanti yang perlu kita paham tentang pelaksanaannya seperti apa. Jadi karena mungkin kalau hanya sebagai tempat administrasi, bahkan tadi karena dia bisa untuk dijadikan tempat untuk melakukan pernikahan, ya. Nah, cuma apakah itu nanti bisa memungkinkan, itu nanti kita lihat dalam prakteknya. Karena setiap agama tata cara pernikahannya itu adalah berbeda, ya. Mungkin nanti kalau dalam agama Muslim itu namanya diet. Tapi kalau dalam Muslim itu kan tidak terlalu sulit ya, nah, cuma tidak terlalu banyak seperti kalau Muslim kan banyak nih beda-bedanya, banyak persiapannya. Apakah nanti memungkinkan? Tapi kalau secara administrasi sebagai tempat untuk melakukan penyuluhan, sebagai tempat untuk memberikan pembekalan perkawinan kepada pasangan itu sangat mungkin dilakukan. Ya, Pak, untuk memberikan pembinaan dalam hal perkawinan itu juga maksudnya. Nah, ya itu mungkin sangat
Tapi kalau dalam praktek upacaranya mungkin masih perlu dipertimbangkan. Tapi mungkin lebih cenderung kita lari ke pencatatan dan pelaksanaan administrasi atau sebagai tempat penjual itu mungkin lebih enak, lebih gampang dilaksanakan. Tapi kalau untuk upacaranya mungkin perlu tempat yang cukup luas. Saya belum paham dan kami juga belum pernah ke kantor KUA itu seberapa besarnya. Mungkin apakah nanti akan dibagi ruang-ruangannya kita juga belum tahu ya. Tapi mohon kerjasamanya supaya kita, tapi minimal walaupun nanti kita dalam prakteknya tidak bisa di sana, minimal oleh pemerintah kita sudah diberikan jatahnya. Artinya yang kita ambil adalah penghormatannya bahwa kita sudah diikut sertakan ya dalam program pemerintah. Artinya karena tujuannya itu apa? Supaya adil. Pemerintah sudah memberikan kita, nanti mau dipakai atau tidak itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi yang jelas hak sudah dikasih tentang pelaksanaannya kita yang harus melakukannya. Ya. Mengenai juga daripada Pak saya pikir yang mungkin sekitar saya menjelaskan begini, satu adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi juga daripada lembaga agama kita ada tujuannya adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tadi pada waktu kesempatan saya bicara kita sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan yang berlainan dalam suci tentu tidak dapat bekerjasama dan yang bersamaan dalam suci belum tentu dapat bekerjasama. Artinya agama kita boleh berbeda, tapi belum tentu kita tidak bisa bekerja sama. Artinya kita bisa bekerja sama walaupun berbeda. Yang tadinya jalan sucinya sama, agamanya sama. Bahkan karena tidak bisa bekerja sama, yang tadi dikatakan karena ada kepentingan. Ya. Jadi isi kita mesti robah, karena dikatakan sekarang transformasi. Berubah, jadi merubah. Jadi kita mesti merubah pikiran kita. Jadi selain merubah tentang pelayanannya, tapi pola pikir kita juga harus berubah sesuai dengan keadaan sekarang, sesuai dengan keadaan zaman. Ya, dan tidak boleh terlalu kaku dalam menafsirkan satu ajaran agama. Kita sebagai makhluk kita tetap taat dan patuh pada agama kita, tapi kita wajib menghormati agama orang lain dan kita harus yakin dan percaya bahwa sesungguhnya itu Tuhan itu hanya satu. Di dalam konsep agama Konghucu itu untuk membuktikan atau sebagai pernyataan bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu hanya esa itu bisa dilihat dari dalam kitab suci ada disebutkan bahwa sungguh besar kebajikan Hien itu dalam agama itu Tuhan. Nah, sungguh besar kebajikan Hien Tuhan yang Maha Roh. Tuhan itu Maha Roh. Dilihat tidak tampak, didengar tidak terdengar, namun yang wujud tiada yang tanpa Dia. Itu artinya Tuhan itu sesungguhnya hanya bersifat roh yang sangat halus, maha halus, sehingga mau kita lihat tidak bisa, mau kita pegang tidak bisa, mau kita cium baunya tidak bisa, namun Dia wujud tiada yang tanpa Dia. Apakah Tuhan itu berwujud laki-laki? Tidak. Perempuan? Tidak. Lalu, apakah punya pakaian gagah perkasa seperti raja? Tidak. Di dalam kitab suci itu tidak menyebutkan bagaimana bentuknya Tuhan. Hanya disebutkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Roh yang tidak bisa kita lihat. Namun kekuatannya tidak bisa kita pungkiri bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini adalah merupakan ciptaannya. Jadi Tuhan itu hanya bisa kita rasakan keberadaannya, tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat langsung nampak itu, saya kurang yakin apa itu betul Tuhan.
Karena di dalam ajaran komunis itu disebutkan bahwa ketika dalam maksudnya begini, mengungkapkan sesuatu itu, berbuat sesuatu itu, melakukan sesuatu itu tidak harus selalu menggunakan kata-kata. Ya, bisa juga melakukan sesuatu itu dengan perbuatan. Karena sebagai contoh, saya kemarin waktu baca narasi itu pernah saya bikin bahwa saya memberikan contoh ada suatu hari itu Nabi Muhammad itu mau mengajar seperti ini, lalu beliau langsung mengatakan, hari ini aku tidak ingin berbicara. Lalu diprotes oleh muridnya, kalau guru tidak mau berbicara, bagaimana bisa mengajar kami? Kami bisa mengikuti pelajaran kalau seandainya gurunya tidak mau bicara. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai muridku, lihatlah alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, berbagai makhluk hidup, ya, berbagai hewan. Pernahkah Tuhan itu berkata-kata? Pernahkah Tuhan itu berbicara? Walaupun Tuhan itu diam, lihatlah kasih dan karyanya begitu nyata. Sehingga kita dipesan, berhati-hatilah ketika kita bertutur kata, jangan sembarang mengucapkan kata. Jika kata-kata itu dapat menimbulkan masalah, sebaiknya diam saja. Jadi kalau seandainya kita berbicara seperti akan terjadi masalah, karena ini adalah masalah moderasi beragama, bicara masalah kerukunan, sehingga kita diminta untuk tidak sembarangan bicara. Jika berbicara itu dapat menimbulkan masalah, sebaiknya diam saja. Tetapi jika diam itu tidak dapat menyelesaikan masalah, sebaiknya bicara saja. Jadi kadang-kadang diam itu bisa menyelesaikan masalah, tapi diam itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang bicara bisa menimbulkan masalah, bicara juga bisa menyelesaikan masalah. Makanya yang dulunya kita selalu mengatakan diam itu adalah emas, itu hanya benar sebagian karena menurut kita. Ya kalau diam saja seperti ibu-ibu kalau ngamuk di rumah, ya suami tak tahu kenapa ini. Padahal mau kita beli tas itu, kita beli tas tapi suami tak tahu. Disuruh makan keluar tak tahu apa maunya. Bingung kan? Nah, itu karena gara-gara diam tadi. Tetapi ternyata dia mau. Kalau diungkapkan, Bang, saya mau selesai urusannya ini. Jadi artinya tidak semua bicara itu bisa tidak bisa menyelesaikan masalah, karena bicara bisa bermasalah, bicara juga hal yang baik. Tapi yang intinya apa? Adalah selalu seleksi kata-kata. Kata yang terucap dalam ajaran Konghucu dikatakan apabila kata itu terucap, maka 4 ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali. Kalau zaman dulu itu belum ada pesawat, yang paling cepat itu adalah kuda, ya, pada kuda terbang itu besar. Tapi ketika mulut kita sudah mengungkapkan, itu pakai ditarik itu nggak bisa lagi. Artinya sudah terlanjur. Oleh karena itu, supaya kita ini agar menciptakan kerukunan beragama yang baik di Kalimantan Barat khususnya, maka kita ingatkan kepada penjuru, terutama kepada guru agama, hati-hati mengeluarkan kata-kata. Saya pikir begini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam siang, selamat siang, salam kebajikan. Iya, kasih tepuk tangan buat Bapak Bapak Hukum.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menarik yang terakhir tadi beliau sampaikan, kalau tidak bisa berbicara dengan baik, maka diamlah. Itu senada dengan agama kami juga seperti itu ajarannya. Yang itu ternyata emas katanya. Ajaran Konghucu ada menyampaikan apabila menemukan orang yang baik maka ikutilah. Artinya bukan ikuti agamanya, tapi ikuti perbuatannya dan perilakunya yang baik tersebut. Ya, bukan karena agamanya. Tapi apabila menemukan orang yang tidak bijak, periksalah dirimu sendiri. Artinya introspeksi untuk kita sendiri. Nah, Bapak Ibu juga yang berlainan dalam suci belum tentu tidak bisa kerjasama. FKUB ini ada 6 agama, masing-masing berbeda, tidak bisa kerjasama. Kita bisa mengadakan acara yang luar biasa, spektakuler, itu juga karena kerjasama kita. Walaupun kan tidak dalam satu yang kata beliau adalah dalam suci ya. Tetapi yang tidak berlainan dalam suci belum tentu juga bisa bekerja sama. Artinya sama-sama dalam kesucian, dalam sama-sama agama juga belum tentu bisa kerjasama, ya kan? Ya kita tahu dan kita usah omongkan ada ini dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita buka atau pertanyaan, sekedar informasi, kalau dahulu itu KUA itu disebut dengan kantor urusan agama, hanya untuk agama Islam saja. Orang non-muslim dan sebagainya tidak bisa numpang di situ karena memang itu khusus pernikahan orang muslim. Dekade selanjutnya itu ada namanya balai nikah dan manasik haji, bukan lagi kantor urusan agama, karena di situ untuk juga pelayanan umat yang lain, juga untuk pelayanan manasik haji. Nah, tadi ada informasi yang sangat luar biasa bahwa ke depan apakah itu akan menjadi balai nikah dan manasik haji atau akan nama yang lainnya? Jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini. Ya. Baik, kita buka termin untuk satu termin dulu, tetapi masing-masing untuk 2 penanya yang sebelah kiri saya itu 2 orang penanya, yang sebelah kanan saya 2 pertanyaannya bebas saja, ya tidak masalah. Nanti kalau masih ada waktu kita akan juga bagi kembali. Satu di sebelah kiri, saya harus ada di sini ya. Oh iya, ya. Pertama Pak Haji Patani, yang kemudian ada lagi nanti setelah ini Pak Haji Patani. Ada lagi sebelah kanan yang ada di sebelah kanan. Oh iya, satu-satu dulu, mungkin nanti ada inspirasi atau ide yang lain, silakan dibawakan saat silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup dia dari dari obat sebagainya sabda sehat juara. Bapak-bapak pemateri, ada hal yang menjadi tugas kita dan Pak Sutadi sebagai pengacara. Saya kenal baik sudah lama. Kita bersyukur yang pertama tentang KUA itu sebenarnya kami ketika rapor pertama FKUB sama Pak Rizky Kutu Bandung, kemudian lihat Nasir Silalahi, kami waktu itu berembuk gimana kalau ketika KUA ini melayani semua lintas agama, utama pencatatan pernikahan. Alhamdulillah hari ini sudah digenap dan insya Allah regulasinya akan menyusul. Tinggal kita umat beragama menyiapkan SDM yang ada. Perlu kami sampaikan, pencatatan pernikahan di KUA untuk yang muslim saja, khusus datang ke KUA itu 0 rupiah. Tapi kalau datang petugas KUA-nya ke rumah, biayanya 650.000. Oleh karena ini juga berita gembira bagi semua lintas agama.
luar biasa Kementerian Agama hari ini sudah bisa melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA milik kita bersama. Saya pernah mengurus pencatatan pernikahan dari kantor catatan sipil, tapi agama Nasrani itu biayanya 2 juta senang, ya, tidak murah. Di kota, catatan sipil kota itu 2 juta senang. Bagi yang datang ke KUA menikah, datang suami istri berikut saksi-saksinya, itu Rupiah luar biasa. Makanya bersyukur Bapak-bapak hari ini kita sudah dengar bersama tadi dari Pak Wamen bahwa pelaksanaan kegiatan pernikahan dilayani dalam satu atap di KUA. Dan tepuk tangannya. Ini bersyukur ini. Mimpi lama sudah jadi kenyataan. Berikutnya kasus di Sambas yang jadi viral di grup Polda Kalimantan Barat di pihak Polda dan saya masuk di dalamnya. Pak Kiong sebagai patungnya itu sudah resmi minta maaf, tapi akan dipidanakan, Bapak. Mohon segera diselesaikan dengan cara baik-baik, musyawarah mufakat, dan pastikan melibatkan Kementerian Agama di Sambas agar semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Saya yakin Pak Kiong ini tidak sengaja melecehkan atau apapun, karena pakaian tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof bahwa simbol-simbol pakaian itu menjadi adat istiadat masing-masing. Misalnya baju koko yang menjadi kebiasaan kita orang Muslim, itu tidak bisa diklaim sebagai pakaian Muslim, tapi pakai pakaian adat, bagi kopiah dan seterusnya. Oleh karenanya saya yakin Pak Kiong sebagai patungnya tidak paham barangkali. Oleh karena tolong mediasi dan segera selesaikan hal ini tidak sampai ke jalur hukum. Ini penting kami sampaikan untuk terus kami jaga moderasi beragama, pesan-pesan toleransi beragama terus kita sampaikan, kita gaungkan. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah kanan saya masih ada yang untuk diri, silakan Pak. Sebutkan nama dan asalnya dari sana. Terima kasih Pak. Nama saya Wani. Wani. Penyuluh agama Katolik non Katolik sipil. Saya mau menyampaikan usul dan harapan. Seperti yang saya pahami bahwa moderasi beragama tidak hanya sebatas momentum tertentu. Selama bumi ini masih ada, sejak sekarang sampai dan seterusnya, kita memerlukan yang namanya moderasi itu beragama. Nah, untuk itu maka tidak ada batasnya dan tidak pernah berhasil pada momentum tertentu saja. Untuk itu perlu kontinuitas terus menerus. Dan kita tahu juga bahwa moderasi agama bukan hanya pengetahuan tetapi internalisasi dan praktik hidup yang dan menjadi perilaku setiap orang. Karena moderasi itu akan dirasakan apabila dialami dan dirasakan. Jadi tidak hanya dilihat saja. Jadi perlu semacam pendidikan dan pemahaman yang terus-menerus diberikan kepada masyarakat akar rumput. Nah, untuk itu maka harapan kita bahwa tidak hanya pada tataran tingkat organisasi yang formal, tapi masuk ke dalam tingkat akar rumput. Nah, itu tidak cukup hanya penyuluh-penyuluh agama saja yang menguasai dan mengerti itu, tetapi benar-benar harus dilakukan secara masif pada masyarakat luas. Dan itu terus menerus baru akan
rasakan manfaatnya, karena kalau tidak terus menerus, karena ini sifatnya proses, hasil itu tidak bisa didapatkan sekarang, karena akan membentuk suatu karakter baru, bisa benar-benar namanya moderasi. Nah itu yang harapan kita. Kemudian yang kedua tadi saya rasa perlu juga ada kebijakan untuk membuat program yang benar-benar menyeluruh dan merata dalam setiap momentum tertentu yang sifatnya rutin untuk membahasakan dan mentransformasi suatu ilmu tentang moderasi agar menjadi suatu karakter ya tokoh maupun masyarakat Lombok, karena mereka lah akan menjadi suatu motornya. Ibarat masyarakat mengetahui bahwa kendaraan bermotor itu hanya Honda. Kalau ditanya orang kampung nggak tahu Yamaha, Suzuki, tapi pakai apa dia ke sini? Pakai walaupun dia pakai Yamaha, tapi dia pakai motor Honda. Nah kira-kira begitulah maksud saya. Jadi karakter kita ini moderasinya sudah menjalani dialog bukan hanya secara formal, tapi dialog internal, pribadi perlu dihidupkan pola dan karakter dialog bukan hanya dialog kayak begini yang dalam forum tertentu, tapi dialog pribadi dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baru 2 penanya. Masih ada sebelum dijawab oleh narasumber kita. Ya, di belakang masih ada 1. Sebelah kanan masih ada juga.